Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pembahasan yang kemarin di bab yang ke-5 menjelaskan bahwa sumber segala kebaikan adalah dengan bagusnya hati atau dengan sehatnya hati, dan sumber segala kejelekan karena rusaknya hati. Sampai terakhir kemarin dibahas bahwa orang yang hatinya mati, hakikatnya dia telah mati. Badannya adalah kuburan. Kata beliau, wa fil jahli, pada kebodohan. Jadi orang bodoh itu, kata beliau, qablal mauti mautun li ahlihi. Pada kebodohan itu sebelum matinya dia telah mati. Wa ajsamuhum, badan mereka, qoblal kuburi kuburun, badan mereka sebelum dikubur itu telah menjadi kuburan. Ini bukti bahwa banyak di dunia ini kuburan berjalan, ya. Yaitu siapa yang dikatakan berjalan? Orang-orang yang berjalan kondisinya mati hatinya. Wa arwahuhum, jiwa-jiwa mereka, fi wihsyatin, dalam kekacauan, keresahan, kebingungan. Fi jusumihim, di dalam jasad-jasad mereka. Walaupun badannya sehat, fit, tapi kalau hatinya mati, itu jiwanya penuh dengan kegelisahan. Walaysa lahum, hal itu akan dialami hatta nusurun, sampai mereka akan dibangkitkan lagi. Nah, jadi di dunia walaupun dari sisi materi hartanya banyak, kalau hatinya mati, maka itu satu dikatakan telah mati, badannya kuburan. Yang ketiga, keadaan hidupnya itu penuh kegelisahan dan keresahan. Walihada, kata beliau, dari itu ja'ala subhanahu wa ta'ala wahyahu alladhi yulkihi ilal anbiya'i ruha. Allah jadikan wahyu Allah yang Allah turunkan pada para nabinya itu sebagai ruh, penghidup. Nah, kalau orang ingin hidup secara hakiki, tidak ada jalan lain kecuali mempelajari wahyu Allah. Itu airnya, itu penghidupnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yulkir ruha min amrihi. Allah menurunkan ruh dari sisinya. Ala man yasha, Allah, atau juga Allah mengaruniakan ruh dari sisinya, ala man yasha, terhadap siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Oleh Allah diberi apa? Kefahaman terhadap wahyu. Sebagaimana sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka oleh Allah diberi kefahaman tentang agamanya, yaitu wahyu. Wahyu Allah ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Fi maudhi'aini min kitabihi, ini ada dua ayat di dalam Al-Quran yang Allah katakan bahwa wahyu itu merupakan ruh. Ayat yang kedua, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Jadi jelas di sini artinya lafadznya itu memang lafadz ruh. Dan kita semua sudah paham dan tahu bahwa ruh ini menjadi tanda kehidupan, bahkan penghidup. Dikatakan makhluk hidup kalau punya ruh. Min amrina, kata Allah, dari sisi kami. Li'anna hayatal arwah wal qulubi bihi. Karena hidupnya jiwa seseorang, wal qulub, dan hidupnya hati seseorang, bihi, dengan apa? Wahyu. Wahadil hayatu at-tayyibatu, dan ini merupakan kehidupan yang baik. Kalau hatinya tidak hidup, itu kehidupan yang jelek, yang dimurkai Allah. Nah, penuh kegelisahan, keresahan, lawan daripada hayatun thayyibah. Allati khassa biha subhanahu wa ta'ala, yang kehidupan yang baik itu oleh Allah dikhususkan. Tidak semua orang. Kalau harta sih oleh Allah dicurahkan kepada orang-orang yang Allah musuhi, orang-orang yang Allah benci, oleh Allah diberi harta. Karena harta bukan ukuran baik buruknya kehidupan seseorang. Karena hakikat kehidupan yang baik itu di hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kehidupan yang baik ini man qabila wahyahu, khusus bagi orang yang menerima wahyunya, disambut gembira ayat-ayat Allah, selalu rindu, selalu haus terhadap wahyu Allah. Al-Quran, hadis itu wahyu Allah. Gelisah, resah ketika jauh dari wahyu Allah. Hatinya keras, sikapnya keras. Wa amila bihi, dan mengamalkan. Qabila wahyahu wa amila bihi. Bukan hanya mempelajari, memahami, tapi diamalkan. Karena memang wahyu itu hudan lil muttaqin, petunjuk hidup yang diridhoi oleh Allah. Faqala, maka Allah katakan, man amila salihan, barang siapa beramal saleh. Amal saleh itu amalan yang memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti contoh dari Nabi, itu amal saleh. Kalau tidak memenuhi dua syarat, namanya toleh, mardud, tidak diterima. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin au unsa, barang siapa beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan jadikan kehidupan dia itu kehidupan yang baik. Jadi di dunianya itu kehidupannya baik. Kehidupan baik itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Mungkin dia orang paling fakir di dunia, paling susah di dunia itu. Tapi ketika jiwanya, hatinya dipenuhi dengan amal saleh, keimanan, maka dia merasakan, mengalami hayatan thayyibatan. Yang menjadikan dia mengalami kehidupan yang baik itu Allah. Di sini Allah berfirman, falanuhyiyannahu, kami akan menjadikan dia hidup hayatan thayyibatan. Nah, walanajziyannahum, dan kami akan membalas mereka. Ini di akhirat. Di dunia itu orangnya paling tenang, walaupun penuh kekurangan dari sisi duniawi. Di akhirat kata Allah, walanajziyannahum ajrahum, kami akan membalas mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Buat apa banyak hartanya tapi hidupnya gelisah, gak ada ketenangan di rumah, gak tenang, sudah melancong keliling kemana, masih belum dapat ketenangan, sudah minum obat penenang. Fakhassahum subhanahu wa ta'ala bil hayati thayyibah fid daraini. Bahkan Allah khususkan orang yang hatinya hidup itu mengalami kehidupan yang baik di dua negeri. Negeri dunia ini, negeri yang sementara, maupun negeri yang abadi. Kalau bahasa lain, orang yang hatinya sehat, baik, itu dia telah masuk di surga dunia. Di surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Yang tidak masuk surga dunia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, di antaranya lagi firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum, dan jika mereka minta ampun kepada Rabb kalian, nah, hendaknya kalian minta ampun kepada Rabb kalian, banyak istighfar hidupnya, karena pasti setiap kita itu jatuh pada kesalahan. Dan telah dicontohkan oleh Rasulullah istighfar setiap hari 70 kali. Membaca astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaik. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Dua di sini ya, istighfar dan taubat. Ini merupakan proses pembersihan dari kotoran-kotoran noda-noda hati, agar ketika meninggalkan dunia kondisi bersih. Yumatikum mata'an hasana, kata Allah, kamu akan diberi kenikmatan, balasannya ya, bagi orang yang banyak istighfar, banyak taubat di dunia, Allah akan mengaruniakan karunia yang hasanan, kenikmatan dunia, kenikmatan yang hasanan, yang baik. Ila ajalin musamma, sampai matinya. Wa yuti kulladzi fadlin fadlahu,
Karena nanti di akhirat Allah akan berikan karunia-Nya. Nah, akan didatangkan lagi karunia yang lebih besar lagi, seperti Allah terangkan tadi dalam surat An-Nahl. Wa mithluhu, juga firman Allah, walladzina hajaru fillahi, orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Hijrah itu kata Rasul SAW, al-muhajiru, gimana itu? Man hajara ila ta'atillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari kejelekan menuju ketaatan kepada Allah. Dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang hijrah karena Allah, min ba'di ma zalamu, yang sebelumnya dia berbuat zalim. Jadi hijrah kepada ketaatan dari kezaliman. Apa balasan dari Allah? Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami akan karuniakan kepada mereka di dunia itu hasanah, kebaikan. Dan ini susah masuk kepada akal-akal manusia yang sudah terfitnah oleh dunia. Sehingga dia habiskan usianya, dihabiskan umurnya, dihabiskan tenaganya, pikirannya untuk memenuhi syahwat dunia. Sementara hatinya kering, jauh dari ilmu. Wala ajrul akhirati akbar. Sesungguhnya balasan akhirat itu lebih besar. Di dunia dia menjadi orang yang tenang. Di akhirat dapat balasan yang lebih besar lagi. Laukanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka tahu. Yaitu siapa ini? Alladzina sabaru. Yaitu orang-orang yang sabar. Cuma memang sabar itu pahit. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya. Murrun madzaqatuhu, pahit rasanya. Wahasiluhu ahla minal asal, tapi hasilnya nanti lebih manis dari madu. Allah berfirman, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Siapapun tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang sabar menghadapi ujian-ujian dunia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang tawakal kepada Rabb mereka. Wa mithlu qauluhu, juga firman Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang-orang yang berbuat ihsan di dunia ini. Nah, ihsan itu kata Rasul, engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Sementara ibadah itu tidak terbatas pada sholat saja. Ibadah itu mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Ibu-ibu yang lagi masak di dapur, ngupas bawang, berambang. Kalau ikhlas karena Allah itu masuk ibadah. Nah, bagaimana ikhlasnya? Dia seakan-akan di dalam masaknya itu melihat Allah
Dan Allah melihat dia. Allah memperhatikan dirinya. Mencatatnya. Baru masanya berbobot. Namanya ibadah. Nah, berpahala bisa dikatakan ibadah. Nah, tanda keikhlasannya ketika masak itu wajahnya penuh ceria. Tidak masak sambil merengut, sambil metutut. Ya. Apalagi kalau sudah paham seperti ini, oh iya ya, masak itu ibadah ya. Oh, malah menimbulkan semangat. Dan akan berusaha untuk membuat masakan yang paling enak jadinya ya. Nah, makin enak, makin besar pahalanya, pikirannya gitu. Wah, ayo kita berlomba-lomba ibadah dengan masak. Demikian juga yang kora-kora, yang nyuci piring, nyuci baju, dan seterusnya. Umahat, ibu-ibu di rumah melaksanakan tugas rumah tangga karena Allah Azza wa Jalla ikhlas, itu ibadah. Ini namanya ihsan. Allah berjanji apa? Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, di dunia hasanah, Allah akan berikan dia hasanah, balasannya kebaikan. Waladarul akhirati khairun, nanti balasan di akhirat lebih baik lagi. Wala ni'madarul muttaqin, betapa nikmatnya negerinya orang-orang bertakwa. Fabayyana subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan tadi di beberapa ayat yang sudah kita baca, annahu yus'idul muhsina biihsanihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan orang yang berbuat baik karena kebaikan orang itu. Artinya setiap kebaikan sekecil apapun itu akan membuahkan kebaikan. Setiap kebaikan mempunyai anak, mempunyai cucu-cucu kebaikan. Dan sebaliknya, setiap kejelekan akan beranak pinak, bercucu-cucu kejelekan. Ini efek, ini akibat, ini balasan. Setiap kebaikan balasannya kebaikan, setiap kejelekan balasannya kejelekan. Di dunia wa fil akhirah, di dunia dan akhirat. Kama ahdara annahu, sebagaimana Allah kabarkan bahwa yusdil musi bi isaatihi, Allah akan mencelakakan orang yang berbuat jelek karena kejelekannya, karena perbuatan jeleknya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Toha 124. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari dzikri, di sini Al-Qur'an dan hadis, itu dzikri atau wahyu tadi atau ruh tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang gelisah, resah. Nah, jangan kamu yakini orang yang nggak pernah ngaji, jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, itu orangnya baik-baik saja itu.
Orangnya itu kondisinya apa? Tidak baik-baik saja. Kasihan. Dan obatnya tidak dijual di apotek. Harus sabar duduk di majelis ilmu. Ini di dunia, kata Allah, barang siapa berpaling dari Al-Quran dan hadis, fa'inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan mengalami kehidupan yang resah. Padahal hartanya sudah melimpah sampai gak bisa ngurus, gak bisa ngitung. Orang lain bilang itu sih kurang apa. Di akhirat nanti kata Allah, wa nahsyuruhu, kami akan kumpulkan yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dalam kondisi buta. Karena di dunia orangnya membutakan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Itu diterangkan dalam Toha ayat 125-nya. Bisa diterangkan. Wa qala ta'ala wa jama'a bainan naw'ain. Maka Allah terangkan dan Allah kumpulkan di antara dua golongan tadi. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat. Nah, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Kalau Allah menginginkan orang untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Disuruh ibu-ibu, umahat, akhwat, perempuan, putri, suruh jajaran. Alhamdulillah. Senang, dadanya senang, hatinya senang. Ridho. Hatinya itu dipenuhi dengan, kalau mau dikatakan secara zahir itu rasanya itu manis. Karena iman itu punya rasa manis. Nah, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mul iman" atau "Dzaqa halawatal iman." Seseorang akan merasakan manisnya iman man qala, barang siapa yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah atau nabiyya. Yang ridho kepada Allah, Allah akan curahkan di hatinya, Allah akan limpahkan ke dalam hatinya manisnya jiwa. Siapa itu ridho oleh Allah disuruh pakai cadar, ridho. Yang laki suruh angkat kainnya, ridho. Suruh sholat, ridho. Suruh puasa, ridho. Nah, wa may yurid an yudillahu, kalau Allah menghendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu dayyikon. Allah jadikan dadanya itu sempit, harajan, gelisah. Disampaikan ayat, hadis itu gelisah. Maka kita akan tahu kondisi diri kita ini masuk yang pertama apa yang kedua. Itu bisa dideteksi, bisa dicek. Dengan apa? Ayat-ayat atau hadis-hadis. Kalau kita mendapati ayat dan hadis itu kok sumpek, resah, wah itu tanda apa? Orang sesat. Naudzubillah. Ka'annama yas'adu fis sama', kata Allah, seakan-akan dia mau naik ke langit. Tapi tidak bisa karena tidak punya sayap. Maunya meninggalkan dunia. Keluar rumah ketemu Pak ini lagi, kok dikandani mana aku? Kesana ketemu Mas itu, aku dikandani, sumpek. Ke barat, ke timur, ke selatan. Nah, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa, seperti Allah, sebagaimana Allah jadikan ar-rijsa, rijsa itu tadi bongkar, kehidupan yang gelisah. Alal ladzina la yu'minun, akan dialami oleh orang-orang yang tidak
tidak beriman. Nah, fa ahlul huda, maka ahlul huda wal iman. Ahlul huda itu orang yang mengikuti petunjuk. Untuk bisa mengikuti kan harus belajar dulu. Sabar, taklim, mendengarkan penjelasan ayat dan hadis. Dan itu yang paling dia butuhkan dari selainnya. Tidak ada yang lebih dia butuhkan. Nah, wa ahlul iman dipelajari dan diimani. Itu benar dari Allah. Itu benar makanan hati, penyejuk hati. Kata beliau, lahum syarhus sadri. Dia akan mengalami lapangnya dada, wattisa'ihi dan luasnya dada, wamfisahihi dan lebarnya dada. Ini kalau bukan ini yang dimaksud dada secara maknawi. Sadr itu dada, tapi yang dimaksud adalah hatinya luas. Nah, semua jadi kebaikan baginya. Yang baik itu alhamdulillah, ketika diuji kejelekan, alhamdulillah. Semua bernilai pahala bagi orang yang diberi huda dan ahlul huda dan ahlul iman. Wa ahlul dalal, adapun ahlul dalal, orang sesat, lahum daikus sadri wal haraj. Orangnya mereka itu adalah orang yang dadanya sempit dan orang yang dadanya gelisah. Wa qala ta'ala, juga di ayat lain Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu, apakah orang yang dilapangkan dadanya atau hatinya lil Islam, untuk menerima Islam, wa huwa ala nurin min rabbihi, dia orang itu berada di atas nur dari Allah. Melangkah ke sana di bawah bimbingan wahyu Allah. Hatinya tenang. Masuk pasar. Padahal pasar itu tempat paling jelek di dunia ini. Karena dipenuhi dengan orang-orang dusta, banyak dusta. Tapi ketika dia ingat kepada Allah, berjalan di pasar, baru masuk, kata Rasul, barang siapa yang masuk pasar membaca doa masuk pasar, dia sudah diberi pahala 1 juta. Belum belanja itu. Belanjanya jujur, kalau jualan ya jujur. Nah, selama dia di bawah, berjalan di bawah nur dari Allah, itu kata Allah, sarahallah, Allah lapangkan dadanya. Fa ahlul iman, maka ahlul iman fin nur. Ahlul iman itu di atas cahaya. Cahaya hati ini di kitab lain beliau terangkan itu membias ke anggota badannya. Wajahnya bersinar dan ceria. Tapi kalau wajahnya kayak panci, dibaliknya panci, karena terlalu sering kena asap. Asapnya apa Pak Ahmad? Rokok. Asapnya rokok. Itu kan wajan dibalik kan hitam karena terlalu sering kena asap. Nah, tidak ada, sinarnya ketutup sama asap-asap itu. Hatinya juga ketutup dengan ron, dosa dan maksiat. Kata hadis yang sudah kita bawa, fi nuktatun sauda, di hatinya diberi titik hitam.
Fa ahlul iman finur, orang ahlul iman itu dalam cahaya. Wansirahu sadri, lapang dadanya. Wa ahlud dalal, sementara orang sesat bidul mati dalam kegelapan. Wadaikus sadri, sudur, dadanya sempit. Anehnya orang malah milih kebanyakan orang milih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua yang banyak dipilih, ya. Menunjukkan manusia itu memang kata Allah zaluman jahula. Manusia itu banyak berbuat zalim dan jahul. Dan itu yang menyebabkan kebanyakan manusia itu masuk neraka. Sebenarnya ini. Nah, wasayati fi babi taharatil qalbi mazidu takririn lihadza insyaallah. Nanti akan datang penjelasan lebih rinci di bab taharatul qalbi. Nanti ada bab pensucian hati. Di sini bab di sini menjelaskan bahwa sumber segala kebaikan adalah dengan baiknya hati, sumber segala kejelekan karena rusaknya hati. Wal maksud, dan yang dimaksud dari bab ini atau kesimpulan dari bab ini, anna hayatal qalbi, bahwa hidupnya hati, wa ida'atihi, dan bercahayanya hati, madatu kulli khairin fi, sumber segala kebaikan, kebaikan dunia maupun di akhirat. Wa mautuhu, dan matinya hati, zulmatuhu, merupakan kegelapan hati, dan gelapnya hati, madatu kulli syarrin fi, merupakan sumber segala kejelekan. Selesai bab berapa kan? Bab keempat. Kita lanjut di bab yang kelima. Kata beliau, fi anna hayatal qalbi, bahwa hidupnya hati, wasih hatihi, dan sehatnya hati, la tahsulu, tidak akan diperoleh, tidak akan dihasilkan, illa bi an yakuna, kecuali dengan mudrikan lil haq, mengerti kebenaran. Nah, makanya mengerti itu sangat atau merupakan pintu utama, bukan hanya hadir kemudian tidur. Tadi Ustadz bahas apa? Gak tahu, wong saya tidur. Wah, itu gak ngefek ke hatinya ya. Makanya di sini judulnya kata beliau apa? Hidupnya hati dan sehatnya hati tidak akan diperoleh kecuali dengan memahami kebenaran, muridan lahu. Yang kedua, muridan, murid. Murid ini bahasa Indonesia ya. Itu serapan dari bahasa Arab. Murid itu artinya orang yang berkeinginan. Simfa'il ya. Dari kata apa? Apakah? Aroda, yuri itu. Orang yang berkehendak atau berkeinginan, itu murid. Murid kok gak serius, itu bukan murid ya. Mu'assiran lahu. Mu'assir itu artinya mengutamakan. Tiga ya, faham, berkeinginan, dan mengutamakan. Wai ngaji ya ngaji, wai taklim ngaji. Apa taklim? Jangan ini urusan hidup dan matinya hati di nomor 2 atau nomor berapa. Ini harus diletakkan di pengaturan jadwal hidup itu nomor 1, harus nomor 1.
Demi apa? Demi hidup dan matinya hati, karena hidup dan matinya hati merupakan sumber segala kebaikan, sumber segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, saya ulang judulnya karena sangat penting judulnya ya. Kata beliau bahwa hidupnya hati dan sehatnya hati itu tidak diperoleh kecuali dengan memahami kebenaran, menginginkan kebenaran, dan mengutamakan atau lebih mementingkan ala ghairihi daripada selainnya. Kan orang sekarang, kebanyakan orang mengukur kebahagiaan dan ketenangan itu dengan materi. Kalau ke sana cerita ibu-ibu ketemu, anakmu sekolah di Indi. Nah, yang jadi ukuran sekolah-sekolah yang favorit dari sisi apa? Duniawi. Kondisi agamanya nggak ada, prihatin. Nah, itu kebanyakan orang. Maka jangan silau dengan kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu hatinya mati, dan kebanyakan orang itu masuk neraka. Wah, keras itu. Tidak keras. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 179. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannam." Sungguh kata Allah. Wow di situ wow sumpah, wow kosam. Kodnya ini juga kosam, apa? Takkid. Allah sungguh-sungguh bersumpah. Kata Allah, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Artinya kebanyakan manusia itu di neraka. Kenapa? Itu tadi, karena kurang pedulinya kepada kondisi hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka sudah kami beri hati tapi tidak mau memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Kami beri telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami beri mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih jelek. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa kebanyakan manusia itu masuk neraka. Salah setting dalam kehidupannya. Salah program dalam kehidupannya. Artinya kebanyakan manusia itu lebih menyukai perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Ya. Kebanyakan manusia membenci perkara-perkara yang dibutuhkan, yang membawa kebaikan pada dirinya. Kemudian kata beliau lanjutnya, lama kana fil qalbi quwwatan. Ini sangat penting ya. Sesungguhnya di dalam hati itu memiliki dua kekuatan. Ya, potensi hati itu ada dua kekuatan. Kuwatul ilmi wat tamyiz. Yang pertama disebut kekuatan ilmu dan tamyiz. Ilmu itu ilmu, tamyiz itu pembeda. Yang kedua wa quwwatul iradah wal hub. Kekuatan iradah dan hub. Apa hub? Hub apa hub?
kecintaan. Ini dua kekuatan dalam hati. Kana kamaluhu wa salahuhu bistimalihi hatainil kuwataini fima yanfa'un. Nah. Maka kesempurnaan seseorang, baiknya seseorang tergantung dari pemakaian dua kekuatan yang ada di dalam hati, di dalam perkara yang bermanfaat pada dirinya. Saya ulang, dalam hati berapa kekuatannya? Dua. Apa itu? Kekuatan ilmu dan tamyiz, ini yang pertama. Yang kedua, kekuatan iradah dan hub, cinta. Ini diingat-ingat supaya kita ngerti cara memacu diri kita. Nah, ya'udzu bisalahihi wa sa'adatihi. Kembali ke penggunaan ini, seseorang bisa baik dan bisa bahagia. Wa kamaluhu, maka kesempurnaan seseorang, ya, kebahagiaan seseorang, bistimali kuwatil ilmi, tergantung penggunaan kekuatan ilmu yang merupakan kekuatan hati. Fi idrakil haq, di dalam memahami kebenaran, wa ma'rifatihi, idrak itu paham, ma'rifah ya mengerti. Ya, kebahagiaan seseorang dan baiknya seseorang tergantung sejauh mana dia paham kebenaran. Nah, wa tamyiz, dan sejauh mana dia bisa membedakan bainahu, antara kebenaran, wa bainal batil, dan kebatilan. Sehingga dia bisa apa? Memilih, memilah, atau memilah dan memilih. Mana yang dicintai Allah, mana yang diridhai Allah, itu yang dia bersemangat untuk memeganginya, menggigitnya. Sementara yang dimurkai Allah, dia menghindar. Nah itu yang disebut takwa. Kata Umar, ketika ditanya apa itu takwa, takwa itu orang yang mau berjalan di jalan yang banyak durinya. Maka dia sing-singkan lengan bajunya, akan berusaha keras untuk menyelamatkan diri agar kakinya tidak terkena duri. Wastimali kuwatil irada, yang kedua tergantung dari sejauh mana dia memakai kekuatan iradah. Jadi dalam hati oleh Allah sudah diberi potensi iradah, wal mahabbah, dan cinta. Iradah itu kemauan. Ini orang kok nggak ada geraknya, nggak ada interestnya, nggak ada kemauan untuk belajar, untuk taklim, ya itu tidak ada apa namanya irodahnya. Apa orang ini kok mati keinginannya, sudah diajak, sudah di WA, sudah ditelepon, diparani, didatangi ke rumahnya, nggak ada kemauan. Nah, fi talabil haqqi wa mahabbatihi, di dalam mencari kebenaran tidak ada keinginan, dingin, lemot, apalagi kemudian mencintai, cinta kebenaran, maka dia akan Masya Allah ini sudah tertinggi karena cintanya dia, karena sifat orang, tabiat orang itu tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Mau bisa dengan yang dicintai? Tidak mau. Dan ini yang menyebabkan terhinanya manusia, yang menyebabkan terpuruknya umat Islam, terhinanya umat Islam, dibuat mainan oleh orang-orang kafir di segala penjuru dunia, itu berpalingnya manusia dari mencintai kebenaran.
berpaling kepada cinta dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusaku antada'a, sebentar lagi kalian akan menjadi rebutan. Kama tuda'al akalatu ala tis'atiha, seperti makanan yang di atas meja jadi rebutan orang yang lapar. Waduh, betapa lemahnya muslimin jadi kayak makanan yang nggak punya daya di hadapan orang yang kelaparan. Orang kafirnya itu kelaparan, musliminnya nggak ada daya, kayak makanan mateng gitu. Sampai sahabat heran, amin killatina yauma idin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kami ketika itu sedikit? La, kata Rasul, enggak. Jumlah kalian kasirun, banyak. Walakinnakum wusaun. Tapi kualitas kalian itu loh, seperti buih. Karena enggak ada greget pada kebenaran, enggak ada cinta pada kebenaran. Tunza'ul mahabatu ala qulubi aduwikum, sehingga Allah angkat wibawa kalian dari musuh-musuh kalian. Kalian tidak punya wibawa di hadapan musuh-musuh kalian, gampang dibayar. Wa tuda'u ala qulubikum alwahnu, diletakkan di hati kalian alwahan. Sahabat tanya lagi, mal wahnu ya Rasul? Apa itu wahan? Kata beliau, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia, takut mati. Gitu ya. Nah, orang cinta dunia kan memang nggak mau bisa. Sehingga kalau ngobrol ketemu, Ali sama Ahmad ketemu, jarang yang kemudian bicara agama. Ya dunia bicaranya, gimana bisnisnya, gimana usahanya, gimana. Kemudian bertanya bahas tadi, Ustadz, ada ya taklim? Ada. Bahas apa coba? Nah ini kebiasaan sahabat seperti itu. Ketika nggak bisa hadir, Mas, aku hari ini uzur nggak bisa hadir, tolong sampean sekarang yang hadir ya. Oh iya siap. Nah, besoknya ditanya, kemarin hadir Mas? Hadir. Coba apa pelajarannya? Gitu. Haus, seneng, mahabbah. Faman lam ya'rifil haq, maka barang siapa yang apa ini belum selesai tadi ya. Wa isarihi 'alal batil. Tergantung orang itu gregetnya pada kebenaran, untuk menuntut kebenaran dan kecintaannya pada kebenaran, wa isarihi 'alal batil, dan mengutamakan daripada kebatilan. Seakan-akan pelajaran sekolah itu wajib. Sedih, susah, orang tuanya peras keringat banting tulang kalau supaya anaknya bisa sekolah, urusan dunianya. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, bahkan dihalang-halangi mau ngaji, wes cerai dulu ngajinya. Nah, itu kan zalim pada anaknya. Karena hak anak dari orang tua yang terbesar adalah hak agama. Hak akhirat itu hak terbesar dari anak, dari orang tuanya. Dan Allah akan bertanya sebentar lagi, kullukum ra'in. Masing-masing kalian pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Dan nanti kata Rasul akan datang orang-orang yang mandul. Siapa Rasul orang mandul? Orang yang banyak anaknya tapi nggak dapat manfaat akhirat. Nah. Faman lam ya'rifil haq, maka siapapun yang tidak mengerti kebenaran, bahwa dalun, maka dia orang dol, sesat. Keluar dari siratal mustaqim. Waman arafahu, barang siapa yang mengerti kebenaran, wa athara ghairahu, tapi mengutamakan lainnya,
alaihi fahuwa maghdubun, maka dia maghdub. Juga keluar dari as-siratal mustaqim. Wa man arafahu wattaba'ahu, barang siapa yang mengerti kebenaran dan mengamalkan kebenaran, fahuwa mun'amun alaih, maka dia orang yang diberi nikmat sebagaimana diminta dalam setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi kata beliau, hati itu punya dua kekuatan. Kekuatan ilmu dan tamyiz, itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan iradah dan mahabbah. Maka kebaikan seseorang, kebahagiaan seseorang, dunia akhirat tergantung dari pemakaian potensi ini. Artinya Allah sudah memberi potensi ini pada setiap kita. Sama sekali Allah tidak zalim, walaupun menyiksa seluruh hambanya. Allah tidak zalim, bersih dari zalim. Waqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah memerintahkan kita an nas'alahu, untuk minta kepada Allah fi salatina, dalam salat kita, an yahdiyana siratal ladzina an'ama alaihim, agar kita minta kepada Allah dalam setiap salat agar Allah menunjukkan pada kita pada jalan orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Nah, walihada, dari itu kanan Nasara akhas bidolalah, orang Nasara itu lebih khusus disetempeli dolal, karena mereka tidak punya ilmu, jahlun, jahil. Orang Nasara itu orang jahil. Li'annahum ummatu jahlin, karena orang Nasara itu umat jahil. Wal Yahudu akhas bil maghdub, dan Yahudi itu lebih khusus dalam maghdub, dilaknat. Li'annahum ummatu inat, karena mereka itu umat penentang. Mana yang lebih baik? Ada baiknya enggak ini? Kalau ditanya mana lebih baik, bisa enggak? Bisa sama jeleknya. Pertanyaannya mana yang lebih jelek. Jadi orang kalau diseru ke Islam, yang lebih mudah masuk Islam itu Yahudi apa Nasrani? Siapa Pak Ahmad? Nasrani lebih mudah. Karena orang menolak kebenaran itu karena kesombongan. Itu sombong itu benar-benar menjadi benteng kuat untuk menerima hidayah. Itu sulit orang Yahudi. Wahadhil ummah, dan umat ini, umat Islam, hum al-mun'am alaihi, orang yang diberi nikmat itu umat Islam. Alhamdulillah kita beragama Islam. Walihada qala Sufyanu Ibnu Uyainah, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, man fasada min ubadina fafihi sabahun minan nasara, barang siapa yang rusak dari umat kami, orang awamnya rusak, maka itu serupa dengan Nasara, beribadah tanpa dalil, tanpa contoh.